Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini Selasa 15 September pada pesta Santa Maria berduka cita. Mari kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, meskipun pada hari ini kita memperingati pesta Bunda Maria berduka cita, tetapi tema pokok yang dapat kita renungkan pada permenungan kita kali ini adalah duka cita yang menguntungkan. Mengapa saya mengatakan pesta Santa Maria hari ini juga menguntungkan bagi kita umat beriman? Karena dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu," dan mengatakan kepada muridnya, "Inilah ibumu." Apa maknanya untuk kita? Ada 7 duka cita Bunda Maria. Dan dalam gereja kita memiliki doa novena 7 duka Bunda Maria yang diberikan kepada Santa Brigita. Yang pertama, duka cita yang pertama adalah nubuat Simeon, bahwa karena perutusan putranya, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Simeon menubuatkan banyak duka cita yang akan dialami Bunda Maria. Yang kedua, duka cita ketika melarikan diri ke Mesir. Yesus yang baru lahir di kandang tidak membuat Maria berdiam diri saja, tetapi ia harus mengungsi ke Mesir karena Raja Herodes mencarinya, hendak membunuhnya. Duka cita sebagai seorang pengungsi. Yang ketiga, hilangnya Yesus di Bait Allah. Kita bisa membayangkan bagaimana khawatirnya seorang ibu yang kehilangan anaknya umur 12 tahun di kota besar. Sangat berduka cita. Duka cita yang keempat adalah perjumpaan dengan putranya ketika Yesus menjalani hukuman mati. Ibu siapa yang tidak berduka cita menyaksikan putranya mengalami penganiayaan? Duka cita yang menyaksikan jalan salib putranya. Duka cita yang kelima ketika Yesus wafat. Kematian orang yang dicintai tentu membawa duka cita yang mendalam. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Bunda Maria menyaksikan Yesus yang mati di salib. Duka cita yang keenam ketika lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib dan Bunda Maria menerima di pangkuannya. Menyaksikan putranya meninggal sudah menjadi duka cita, apalagi ketika menyaksikan tubuh atau jenazah putranya masih ditombak, ditembusi dengan tombak. Tentu menambah duka cita yang mendalam. Dan duka cita yang terakhir, yang ketujuh, ketika Yesus dimakamkan. Duka cita Bunda Maria ditambah dengan mengantar dan memakamkan putranya. Maria tidak bisa lagi melihat, dan pemakaman itu semacam perpisahan untuk selamanya. Namun, gereja meyakini juga karena kesetiaan Bunda Maria, maka Bunda Maria diangkat ke surga dan menjadi Ratu Surga. Bunda Maria bahagia dalam persekutuan penuh dengan putranya. Kesetiaannya membawa Bunda Maria dalam keabadian di surga. Apa yang dapat kita renungkan dari pesta hari ini?
Duka cita yang dialami Bunda Maria ternyata tidak hanya membawa sukacita untuk Bunda Maria sendiri, tetapi sungguh juga membawa sukacita pada kita umat zaman ini. Mengapa demikian? Kisah Injil hari ini dapat membawa kita pada permenungan bahwa betapa bahagianya kita sebagai umat beriman. Inilah ibumu, inilah anakmu. Kata-kata yang diucapkan Yesus sebagai sebuah kalimat perintah atau sebuah kalimat permohonan kepada Bunda Maria dan juga kepada muridnya. Inilah anakmu. Yesus secara langsung memberikan tugas kepada Bunda Maria untuk menerima murid sebagai anaknya. Secara rohani kita diuntungkan karena Bunda Maria diberikan tugas untuk senantiasa memperlakukan kita sebagai anak. Untuk itu kita membangun sebuah keyakinan bahwa Bunda Maria juga akan senantiasa mendoakan kita dalam situasi apapun. Sebagaimana Bunda Maria selalu mendampingi Yesus selama hidupnya, rahmat yang sama juga akan kita terima sebagai saudara-saudara Yesus, sebagai anak dari Bunda Maria. Inilah anakmu. Dan ketika Yesus mengatakan kepada Yohanes, inilah ibumu, apa yang dikatakan Yesus kepada Yohanes juga mewakili kita, para murid zaman ini. Dengan mengatakan inilah ibumu, Yesus secara tidak langsung mengatakan kepada Yohanes untuk menerima Bunda Maria sebagai ibunya. Menerima Bunda Maria berarti juga menerima Yesus. Amanat Yesus yang terakhir kepada para murid adalah menerima Bunda Maria. Dalam hal iman, perintah ini sungguh mengandung sebuah makna yang mendalam bahwa kita juga menerima Maria sebagai ibu. Maka dalam gereja kita sering menggunakan kata Bunda, mau menunjukkan relasi personal kita dengan Bunda Maria. Maka saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus mengatakan kepada Bunda Maria, inilah anakmu, dan kepada murid, inilah ibumu, itu menjadi keuntungan bagi kita. Itu menjadi berkat yang harus kita syukuri kepada Yesus. Amanat terakhir Yesus kepada para murid, menyerahkan harta yang paling berharga dalam hidupnya, yakni Bunda Maria. Maka pertanyaan refleksi adalah, apakah saya dan Anda sudah membangun relasi yang mendalam kepada Bunda Maria sebagai ibu kita? Inilah yang harus kita refleksikan. Inilah yang harus kita olah dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, bagaimana membangun relasi yang mendalam dengan Bunda Maria. Semoga kita dimampukan untuk itu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.